Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 1602405107, kelas Agribisnis 7B, dosen pengampu Dr. Malina MPD. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa beserta junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas karunia-Nya saya dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat membuat video ini sebagai salah satu syarat agar saya dapat lulus ujian akhir semester pada mata kuliah berpikir sistem. Adapun materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama, pemecahan masalah dengan berpikir sistem. Kemudian yang kedua ada bahasa sistem. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pemecahan masalah dengan berpikir sistem. Di sini ada bekal untuk memecahkan masalah. Perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan perspektif tentang masalah, definisi dari analisa, dan perbedaan antara analisa biasa dengan analisa sistem. Kemudian dibutuhkan pula pemahaman berbagai jenis bantuan yang bisa didapatkan dalam melakukan analisa. Kemudian ada menyamakan perspektif tentang masalah. Yang dimaksud di sini perspektif merupakan cara pandang, dan penyamaan cara pandang dalam berdiskusi adalah sangat penting. Sangat sering dalam sebuah diskusi terjadi sebuah perdebatan akibat cara pandang yang berbeda, dan sebenarnya dapat dihindari dengan penyamaan cara pandang terlebih dahulu, atau dalam menjelaskan pendapat setiap anggota menjelaskan perspektif yang diambil ketika ingin dikemukakan. Kemudian ada menyamakan persepsi tentang analisa. Analisa itu sendiri merupakan membagi suatu permasalahan secara sistematis menjadi berbagai bagian-bagian untuk kemudian diamati perbagian, lalu dilihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya untuk mencari keterkaitannya. Kemudian diambil kesimpulan. Berarti menganalisa adalah membagi menjadi komponen, mengamati dan mencari hubungan, lalu mengambil kesimpulan. Kemudian ada bekal analisa terbagi menjadi 4. Yang pertama itu konsep atau teori. Konsep atau teori merupakan argumen penjelasan tentang sebuah pola pikir yang perlu diadopsi untuk memandang dan mendekati sebuah permasalahan. Sebuah konsep biasanya mengajukan bukti berupa penguatan pakar lain dari pandangan yang mendukung, pelemahan pandangan yang tidak mendukung, kemudian logika, studi kasus, riset survei, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada model. Model di sini didefinisikan dalam kategori bekal analisa sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan terbaik yang telah dilakukan oleh individu, grup atau organisasi yang dianggap sukses. Kebiasaan ini biasanya dibedah kemudian dianalisa untuk dicari hubungannya dengan kesuksesan yang diraih. Tentunya ada pula model yang dianalisa karena kegagalannya kemudian supaya menjadi pelajaran untuk tidak diulang kembali. Yang ketiga itu ada metode. Metode didefinisikan sebagai langkah-langkah yang harus atau disarankan dilakukan, yang biasanya merupakan penterjemahan dari pendekatan atau model itu sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada alat bantu. Alat bantu sendiri didefinisikan kita bisa definisikan dari sebuah perkakas yang membantu kita untuk melakukan sebuah tugas tertentu menjadi lebih efisien atau efektif. Baik, itu tadi pemaparan saya tentang bagaimana cara memecahkan masalah dalam berpikir sistem. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu bahasa sistem. Langsung saja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan.
Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna lain, yaitu cara atau aturan. Misalnya seperti ini, kalau tahu sistemnya tentu mudah mengerjakannya. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya dan berhubungan secara fungsional. Kemudian saya akan menjelaskan bahasa sebagai sistem. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tentang sistem tadi, bahasa terdiri atas unsur-unsur yang tersusun secara teratur. Bahasa bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara acak atau beraturan atau tak beraturan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik, kita ambil contoh yang konkret, yaitu yaitu sepeda. Misalnya seperti ini, sebuah sepeda dapat berfungsi kalau unsur atau komponennya seperti roda, rantai dan sebagainya tersusun sesuai dengan pola atau tempatnya. Kalau komponennya tidak terletak pada tempat yang seharusnya, meskipun secara keseluruhan tampaknya utuh, maka sepeda tersebut tak dapat berfungsi karena susunannya tidak membentuk sebuah sistem. Itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai bahasa sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.